kita semua. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Helen, seorang penari budaya. Seorang penari. Untuk teman-teman kan kemarin kita udah main ya, udah sempat main ke Desa Budaya Pampang. Mungkin kita kemarin cuma nontonin aja, nggak sempat nanya-nanya, nggak sempat explore lebih jauh. Jadi sekarang mungkin kita bisa ngobrol sama kakaknya. Sampai mungkin mau lanjut. Silakan Kak. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Ya. Saya sudah sama kita semua. Perkenalkan, nama saya Helen Ishak. Saya adalah salah satu penari di Desa Budaya Pampang. Saya tinggal asal saya dari Desa Budaya Pampang. Kalian sampai sekarang masih aktif di Bapak? Masih. Kemarin juga? Kebetulan sekarang bulan ini kami diterapkan untuk bagi per grup. Jadi ada grup A dan grup B. Kebetulan saya grup B. Jadi saya tampilnya itu minggu kedua dan minggu keempat. Minggu pertama dan minggu kedua itu grup A. Karena saking banyaknya penari jadi harus dibagi grup-grup seperti itu. Ya, jadi saya nggak sempat ketemu sama teman-teman. Ya, ketemunya sekarang ya. Iya. Mungkin ini aja dulu Kak, boleh diceritain nggak sih gimana caranya masyarakat daerah sendiri tuh kayak mempertahankan kebudayaannya gitu. Soalnya kan barusan dengar kayak banyak banget penarinya gitu, sampai harus dibagi sih. Itu kan berarti kayak ada apa ya? Mungkin ada sesuatu yang bikin anak mudanya bahkan merasa terikat gitu, merasa tertarik kayak gitu. Jadi saya cerita sedikit ya. Awalnya itu Desa Budaya Pampang itu belum ditetapkan sebagai desa wisata. Sebelumnya ada seorang pemuda Dayak yang bersekolah di luar negeri gitu. Dia punya ide gitu, karena dia melihat budayanya orang Dayak ini. Ketika ada pertemuan antara kampung dan kampung, bertemu di satu kampung, mereka menari. Jadi dari situ budayanya mereka sepakat untuk jadikan desa itu sebagai desa wisata. Karena pemuda Dayak ini sendiri berpikir kalau misalnya tidak diwariskan ke generasi berikutnya akan punah gitu. Jadi akhirnya mereka tumbuh untuk desa Pampang ini dijadikan desa wisata. Makanya setiap kali minggu ada acara kesenian seperti itu. Oh iya, berarti sebenarnya inisiatornya boleh dibilang berarti kayak jadi objek wisatanya baru gitu lah Pak. Kalau ceritanya dulu sih lama-kelamaan wanitanya itu bisa pudar, bisa hilang gitu kalau nggak diwariskan ke generasi berikutnya. Ya, kalau untuk kayak menarik daya tarik menarik minat, Mereka berpikir selain meneruskan budaya Dayaknya, mereka juga pendapatan ekonomi. Nah, itulah yang membuat mereka tetap semangat untuk melestarikan budaya Dayaknya. nilai ekonominya juga jadi Ada. Kalau gitu mungkin teman-teman ada yang mau langsung tanya-tanya nih biar nggak aku sendiri, karena kan kita ada beberapa orang gitu. Boleh langsung aja tanya apa? Ya nggak apa-apa, langsung pakai. Mungkin apa ya, kayak disebutin namanya terus dari mana? Harus disebutin Apa biar mereka tahu. Iya, saya kan nggak tahu kalian dari universitas mana aja gitu. Lengkap ini. Enggak harus ya. Aku Mei Radawati Alinda, di sini pegang Mei. Aku dari Universitas Adiraja Saraswara Sadaya. Tapi kalau asal tuh dari Lampung, Sumatera. Nah, kalau di daerahku itu kan ada tarian buat penyambutan atau tarian kayak acara adat atau kayak mana. Nah, kalau di sana kan melestarinya lebih ke acara-acara kayak gitu,
biasanya nikahan, terus kayak acara festival gitu kan. Nah kalau di desa Pampang itu acaranya kayak gini ya, apa lebih hari Sabtu Minggu kan digelarin gitu. Nah kalau misalnya di sana itu untuk pernikahan atau acara misalnya penyambutan atau apa tuh ada juga nggak? Jadi awalnya itu sebelum jadi desa wisata, budaya suku Dayak Kenya ini sering ditampilkan di acara pernikahan, pertemuan kampung antara kampung suku Dayak. Nah, karena dari situlah jadi terinspirasi untuk menjadikan desa Pampang ini desa wisata. Dan akhirnya disepakati untuk ya diadakan acara kesenian pertunjukan seni hari Minggu. Sebelumnya karena itu tadi, karena budaya tari-tarian itu sudah ada sejak dulu, ketika ada acara pernikahan, acara pertemuan antar kampung itu sudah ada. Dari situlah ide itu muncul untuk menjadikan desa Pampang itu sebagai desa wisata. Ya, ada salah satu variabel itu saya untuk panen gitu, kalau nggak salah yang ada beberapa, ada figur makhluknya juga kalau nggak salah. Seni. Teman-teman yang lain yang pengen tanya boleh dong pertanyaannya. Oke, silakan. Perkenalkan, kan kemarin kita ke desa Pampang itu yang kita lihat itu cuma pertunjukannya. Apakah di desa wisata Pampang itu juga ada hal lain yang bisa kami lihat? Sebenarnya ada. Sebenarnya yang kami tampilkan itu kan tantangan dari suku Dayak Kenya. Kemudian ada yang dilestarikan itu telinga panjang. Sempat ketemu nggak waktu itu? Sempat juga. Kalau saya ketemu berapa tahun? Ada yang ketemu ya. Itu sebenarnya yang bisa dilihat dari ada kerajinan yang khas suku Dayak Kenya, memang dibuat sendiri dari suku Dayak Kenya. Kemudian telinga panjang tadi itulah budayanya suku Dayak Kenya yang masih diteruskan oleh generasi sekarang, masih ada yang meneruskan. Oh ya, generasi mudanya masih ada yang pakai telinga panjang juga. Kalau anak mudanya sampai saat ini sih belum ada, cuman yang ada sekarang itu ibu-ibu karena dari dinas pariwisata juga sempat ngomong kalau misalnya nanti nenek-nenek ini sudah tidak ada lagi gitu kan, siapa lagi yang meneruskan budaya telinga panjang ini kan. Jadi tergeraklah hati ibu-ibu di Pampang. Ada 2 orang sih yang meneruskan telinga panjang itu di Pampang, ibu-ibu masih. Kalau anak mudanya belum ada, di Pampang belum ada yang mudanya punya. Itu tadi soal apa? Telinga Telinga panjang. panjang. Kan kalau ya ini kebetulan anak muda ya, mungkin mereka berpikir kalau di sekolah juga kan biasanya ada aturan-aturan, nggak boleh rambut panjang, nggak boleh pakai perhiasan atau segala macam. Nah kalau di sini tuh didukung atau enggak tuh kan? Kalau telinga panjang itu kalau mereka sekolah mungkin mereka terganggu kayak gitu kan, atau tuntutan dari sekolahnya. Nah kalau setelah atau didukung enggak sih sama pemerintahannya gitu untuk melestarikan itu? Biasanya kan sekolah atau pemerintah kan menuntut nggak boleh pakai perhiasan, rambutnya gondrong, itu kan nggak dibolehin. Karena kalau anting itu kan termasuk ya kayak jadi hal yang beda gitu. Dari dinas pariwisata nanti ada yang mendukung. Jadi sebenarnya nggak ada larangan sih kalau mau misalnya meneruskan budaya telinga panjang. Oh jadi di sini tuh benar-benar didukung gitu ya? Iya, didukung. Apa udah ada case-nya, kasusnya yang kayak gitu? Ada yang karena memang kalau dulu kan itu sebenarnya dari umur bayi, mungkin dari bayi 5 tahun mungkin. Itu ada ketentuannya nggak kalau mau misalnya dipakai anting yang ada belakangnya gitu? Iya. Kan kalau masalah di Filipina ya kayak gimana ya terpanjang setiap dia bertambah tahun dia ditambah lagi sampai dia cara tertentu diganti gitu. Umur sih, Umur juga. karena kalau yang bertambah umurnya ditambah lagi antingnya, ada anting itu bulat seperti apa namanya kemarin. Iya, seperti itu. Baik, kalau dari dulu sih dari
dari bayi umur berapa ya, saya kurang ingat juga, cuma dari bayi. Kalau misalnya udah remaja itu jarang sih yang berani, karena itu sangat sakit kalau buat itu dari remaja. Harus dari bayi. Dari bahannya dari apa sih Kak? Masih ada pengrajin khususnya nggak sih? Kalau anjing itu dari kuningan ya, apa ya bahasanya itu ya? Kuningan. Kuningan itu bukan emas sih. Kuningan. Iya, soalnya Misalnya kalau emas kayaknya. iya berarti tuh Iya makanya. Itu artinya kayu yang dipahat sesuai dengan lubang. Ukuran kayu yang dimasuk ke lubang telinga ini akan ditambah membesar sampai akhirnya bisa dikasih anting. Oh, jadi mulainya dari kayu ya? Iya, dari kayu. Kalau dulu sih mungkin pakai ini ya, pakai alat tajam, benda tajam ya. Kalau sekarang ini beda. Iya. Jadi kalau yang saya perhatikan telinganya tidak kecil, maksudnya kupingnya ini agak lebar, kemudian dagingnya agak tebal gitu. Kalau ada kan telinga orang, sebagian telinga orang yang kecil dan tipis. Nah itu tidak bisa dipaksakan. Berarti tidak semua bisa ya? Iya, tidak semua juga bisa dibikin telinga panjang, karena kalau dipaksakan bisa putus. Ada sebenarnya yang meneruskan budaya telinga panjang itu ada 3 orang di Pangpang, cuman ada ibu-ibu yang telinganya putus. Karena itu tadi, Putusnya karena itu gimana? putus mungkin ibunya juga ada infeksi seperti itu, jadi putus, akhirnya nggak bisa diteruskan lagi. Akhirnya dipotong, disambung seperti biasa. Ya menarik ya, bisa ternyata ada jenis. Iya, jadi kan dari ini lebar kupingnya, tebal apa namanya, daging ini ya. Ini apa karena dari kecil jadi kupingnya juga Iya, menyesuaikan? iya mungkin kalau dari kecil bisa menyesuaikan. Makanya ada kan yang telinga panjangnya ada yang pendek, ada yang panjang. Kecil kan nggak bisa terus. Teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin tentang selama ini dari lingkungan saya sendiri, stigma orang tentang suku Dayak itu masih dekat dengan hal-hal yang bersifat klinik atau ditakuti lah karena pernah peristiwa itu. Nah terus Kak Helen sebagai salah satu orang Dayak ini menyikapinya kayak gimana? Apalagi Ada takut. Takutnya apa? Iya, satu ya, pertama kita muslim, di sana kan mayoritas non muslim. Iya. Kedua, kayak kemarin saya sempat ada yang terbelah gitu, karena saya muslim kan. Di sana masih ada hiasan atau itu yang pakai yang nggak boleh saya pegang, kayak mohon maaf ya, ini bandi itu kan kita nggak bisa kan ya. Apa? Iya. Nah itu kan masih ada tuh. Nah itu kan kemarin saya nggak sengaja kepegang kan. Jadi itu pertama takutnya itu. Kedua kayak mereka sikap kita sama mereka kan beda tuh, nggak sama. Jadi kita perlu adaptasi juga gitu. Banyak sih ketakutan yang lainnya juga gitu. Kalau saya menyikapi isu seperti itu, sebenarnya gini, kami di desa budaya Pangpang itu sudah masih berbau-bau mistis seperti itu, masih percaya dengan dewa. Kami sudah dilarang untuk itu. Jadi kami di desa budaya Pangpang itu tidak ada lagi memegang hal-hal seperti itu, karena kami sudah memiliki kepercayaan Kristen. Ya. Dilanjutkan kalau dulu ya. di budaya Pangpang itu mayoritas Kristiani. Nah, bagaimana orang secara umum di sana menyeimbangkan antara mengamalkan ajaran-ajaran Kristiani dengan tetap melestarikan budaya daerah itu sendiri? Dulunya itu kalau saya belum cerita sedikit, itu sebenarnya ada yang setuju sama nggak setuju, karena dulu kami umat Kristen itu ibadahnya 2 kali hari Minggu, dari pagi dan sore. Karena akhirnya ditetapkan sebagai desa wisata, akhirnya ada yang nggak setuju karena harus dihilangkan ibadah yang sorenya gitu kan. Awalnya itu banyak yang nggak setuju karena harus gitu. Jadi akhirnya mungkin karena alasan tadi untuk terus untuk
melestarikan budaya itu tadi, akhirnya masyarakat di Desa Bulupampang mau untuk ibadahnya pagi, kemudian siangnya ditampilkan acara tradisional tadi. Nanti kalau misalnya nggak ditampil di apa namanya, nggak di desa itu nggak jadi desa wisata, lama kelamaan budaya itu akan hilang kalau nggak diwariskan ke generasi berikutnya. Dulunya kan ada perang Sampit ya, di Sampit di mana Beda lagi. oh beda lagi. Nah itu kan di apa, saya sendiri selaku orang Madura sebenarnya takut untuk ada di Kalimantan ini. Dan ini apa ya, takutnya kenapa? Pertama saya mendengar orang Dayak itu awalnya itu apa yang disebut-sebutkan di daerah saya sendiri, orang Dayak itu menakutkan. Orang Dayak itu sering kanibal kan gitu. Jadi saya di sana di desa Pangpang pikiran saya awalnya sebelum masuk ke sana itu memang was-was. Takutnya saya takut dan dijadikan monster karena jadi apakah sekarang orang Dayak itu sudah ada perubahan tentang pendidikannya ataupun apa kan, apa masih adakah orang Dayak yang seperti itu? Kami menganut kepercayaan Kristen, jadi kami diajarkan untuk sudah meninggalkan hal-hal yang seperti itu, mistis maupun kanibal itu gitu kan. Jadi kami sudah diajarkan untuk dari dulu sudah tidak diperbolehkan karena kita sudah memiliki kepercayaan Kristen, jadi kami tidak lagi punya hal-hal seperti itu. Kalau Desa Bulupampang itu tidak ada lagi seperti itu. Kami hanya meneruskan budaya suku Dayak Kenyah. Dan apa ya, ada beberapa teman saya yang dulunya tinggal di Kalimantan dan jadi korban perang itu, korban perang Sampit. Nah, mungkin itu yang membuat apa ya, stigma Kalimantan dan suku Dayak di masyarakat Madura itu masih apa ya, mengerikan gitu loh Mbak. Nah makanya saya dan Sofia mungkin bersyukur nih bisa ikut program ini, bisa kenal Helen juga. Jadi kita apa ya, bisa lebih terbuka gitu rasanya bahwa ya perangnya itu sudah berlalu gitu kan sebenarnya. Sebenarnya saya juga nggak begitu di Kalimantan Timur kan, jadi kami umat Kristen di Desa Budaya Pampang itu benar-benar hanya ingin meneruskan budaya suku Dayak Kenyah, ingin menampilkan tari-tarian tradisional kami, ingin memperlihatkan kerajinan tangan kami, ingin melihatkan budaya telinga panjang kami, itu saja. Tidak ada hal-hal yang kalian takutkan, itu tidak ada sama sekali. Ya waktu itu kalau nggak salah konfliknya sebenarnya perebutan wilayah sih, tapi kan sebenarnya apa ya, komunitas Dayak itu kan besar dan Kalimantan ini ya ini nggak apa ya, sentimen seperti itu sudah berkurang sebenarnya. Sebenarnya suku Dayak itu kan banyak ya. Kalau kami di Desa Bulupampang itu suku Dayak Kenyah. Itu pun Dayak Kenyah itu nanti terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok. Ada namanya kelompok bakung, kelompok beng, kelompok kulit, kelompok timai, itu banyak lagi. Nanti ada bahasanya itu kurang lebih saja, teman logatnya agak berbeda. Tapi kami saling mengerti. Tapi kami sama-sama suku Dayak Kenyah, ya, suku Dayak Kenyah. Kalau di tempat lain kan, kalau saya nggak begitu hafal ya, kalau di Kalimantan Barat itu disebut Dayak apa gitu sama. Itu kalau di Junjung, Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Benua, Dayak Lundaya, itu banyak. Kalau di Kalimantan Timur ya. Teknologi Universitas Brawijaya, mau nanya Kak, sebenarnya dari yang pas saya ke Desa Pampang itu saya melihat, saya tuh tertarik banget sama tarian yang ada di itunya yang disuguhin. Dia tuh kayaknya lebih banyak ke kaki gitu ya Kak. Terus saya kenapa sih, cuman maksudnya dari pandangan saya tuh lebih banyak ke kaki gitu kan Kak, ketukannya gitu. Nah itu saya mau nanya, apakah dalam setiap semua tarian itu mempunyai ketukan kaki yang berbeda gitu Kak, dan apakah ada maknanya gitu dalam setiap ketukannya tadi sih? Iya, setiap yang memang harus kita hentakkan kaki seperti itu. Tiap tarian beda hentakan kaki. Aku langsung nanya Kak.
saya Vanessa Sukma dari jurusan Antropologi Universitas Brawijaya. Mungkin kalau tadi Zahra tanya tentang tangan kakinya gitu, kalau saya mau kemarin itu kan saya lihat tariannya itu kurang lebih sama ya, dari mulai tangan terus kaki gitu. Mungkin beda di hentakan yang tadi ngikutin irama-iramanya itu. Cuman untuk kakak sendiri kan pasti ada latihannya nih ya kak. Nah itu diajarin nggak sih kak, kayak sebenarnya tuh filosofinya tuh apa dari tarian-tarian itu, entah dari tangannya kan, terus ada bulu-bulunya juga itu kan ya, terus kaki-kakinya tuh ada makna-makna tertentu nggak gitu dari gerakan-gerakan itu, karena saya melihatnya jadi gemulai sih ya kak sebenarnya tarian itu kan, karena emang sebenarnya nggak banyak gerakannya, tapi di situ tuh bagian yang hal yang jadi bagusnya gitu karena nggak terlalu banyak gerakan, terus juga gemulai kayak gitu. Mungkin dari situ aja sih kak kalau saya. Kalau waktu kecil kita dibagi itu tariannya Nyala Sakai namanya, tarian menyambut tamu gitu. Jadi kalau untuk latihan sendiri sih tidak ada, karena kita memang memperhatikan dari kecil lama-kelamaan karena sudah terbiasa tadi, kalau untuk latihan yang apa namanya, kalau misalnya yang ayam tali tahu tarian yang tali itu, nah kalau itu memang harus latihan. Kalau misalnya tarian yang gemulai gerak-gerak tangan itu memang sudah dari besar seperti itu. Kalau yang harus latihan itu yang ayam tali itu memang itu benar-benar harus latihan, karena itu nggak semua orang bisa, nggak semua orang. Tapi kalau yang lain-lainnya untuk yang perempuannya itu semua pasti bisa, karena itu tadi hentakan kaki dan tangan bergerak itu sesuai irama musiknya. Berarti bukan yang latihan Untuk tarian yang ayam tali itu harus ada latihan khusus, karena nggak semua orang bisa. kalau yang gerakan dasarnya Gerakan dasar itu kita terbiasa dari kecil. aja. Terbiasa dari kecil sudah biasa. Ya. Diajarinnya cuma di balai aja atau ada kayak di sekolah kayak gitu diajarin juga enggak, atau ada sanggar-sanggar kayak gitu kan? Kalau di tempatku atau di Jawa kan biasanya ada tuh sanggar tari, terus kalau kayak di sekolah tuh ada ekstrakurikuler tarian khas daerah kayak gitu. Nah kalau di sini tuh kayak gimana? Iya sama. Karena desa budaya Pampang itu kan kami juga bersekolah di daerah situ, ada SMP, ada SMA. Jadi kami yang penari-penari ini tadi kami diwajibkan di sekolah untuk menampilkan tarian-tarian itu tadi. Jadi kita ngajarin juga yang suku-suku lain, kita ajarin untuk kalau misalnya lagi ada acara sekolah gitu kita tampil. Jadi ada teman-teman yang bukan suku Dayak tapi mereka bisa menari, karena kami diwajibkan untuk mengajarkan dan harus tampil di sekolah kalau misalnya lagi ada acara-acara seperti itu. Oh jadi di sekolah itu juga ada kayak gitu ya? Ada gitu. Jadi makanya mungkin ada melihat space-space yang seperti itu orang Dayak gitu. Karena kan mungkin berpikirnya teman-teman itu orang Dayak itu matanya sipit-sipit, putih gitu kan. Pikirnya kan seperti itu, cuman di desa budaya Pampang sendiri memang sudah ada percampuran seperti itu. Suku ini nikah sama, ada Batak juga ada nikah sama orang Dayak gitu. Jadi emang wajar saja melihatnya seperti itu. Berarti Desa wisata suku Dayak itu desa Pampang. Maksudnya suku Dayak tuh nggak cuma di desa Pampang aja. Karena untuk orang datang lihat apa namanya, budayanya suku Dayaknya terjangkau lah. Untuk dari kota Samarinda ke Pampang itu kan masih masuk wilayah Samarinda Utara ya. Jadi memang karena wilayahnya masih terjangkau untuk orang-orang dari kota mana, dari pulau mana masih terjangkau. Ketimbang dan memang banyak kampung-kampung suku Dayaknya, cuman awalnya itu kan suku Dayaknya itu kan di pedalaman ya. Jadi mereka datang ke kota itu untuk berobat sebenarnya, untuk datang berobat. Akhirnya mereka berkumpul di desa budaya Pampang. Nah, akhirnya itu tadi kami ingin meneruskan budaya kami. Terpilihlah desa Pampang jadi desa wisata karena niat baik tadi untuk meneruskan budaya suku Dayaknya. Nah, suatu suku punya esensi tersendiri, ya kan? Gimana tanggapan para tetua-tetua adat melihat tari-tariannya itu jadi sesuatu produk budaya yang dikomersilkan semacam itu? Tadi yang saya cerita dari dulu, memang kan awalnya dari dulu itu nggak langsung setuju ya, nggak langsung setuju desa Pampang jadi desa wisata.
lama kelamaan sepakatlah masyarakat Mampang ini untuk meneruskan budaya suku Dayak Kenyah tadi. Jadi kalau untuk tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk sekarang ya itu malah didukung penuh malah ya itu tadi saya bilang penari-penarinya banyak banget sampai akhirnya harus dibagi grup-grup seperti itu. Di desa wisata gitu kan, atau mungkin dari perusahaan ngasih CSR-nya gitu. Nah, ini menurut kakak aja yang sepengetahuan kakak ini. Ada banyak sih kalau bantuan-bantuan dari pemerintah, dinas pariwisata, dari perusahaan di sekitar ada dikasih bantuan seperti toilet itu dari bank apa ya? Biasanya bantuan itu ada dari bank Mandiri biasanya. Kemudian souvenir itu ada bantuan dari perusahaan setempat, pelan-pelan yang ada itu memang itu bantuan semua sih. Ini sih Kak, yang aku penasaran juga kan apa namanya, penari itu di ada sesi-sesi tertentu ketika penonton bisa masuk juga gitu kan diliburkan. Nah, itu kira-kira untuk kepentingan itu ada ini nggak apa kayak semacam pelatihan mungkin ya kayak hospitality ke wisatawan gitu. Maksudnya penarinya itu di apa ya kayak di training khusus kayak dikasih wawasan khusus soal gimana memperlakukan wisatawan gitu sih gitu. Atau natural aja karena kan wisatawan yang datang rata-rata orang luar. Nah dan apa ya saya lihat penarinya cukup ramah gitu kayak standar peserta gitu. Nah itu kira-kira ada pelatihan hospitality-nya atau emang sudah natural aja? Natural aja, ramah kepada pengunjung. Itu aja sih, ramah terhadap pengunjung. Tapi nggak ada pengalaman ini ya buruk kan nggak ada. Ya parah kayak ya lumayan tertarik sih maksudnya kan makanya karena ada pelatihan hospitality-nya nggak sih karena kan nggak semua tempat wisata tuh orang-orangnya bisa ramah gitu, ada yang agak itu natural sendiri di daerah-daerah lain kan. Hanya di acara-acara saja. Pakaian tradisionalnya itu dipakai pas kita di pentas untuk sehari-hari tidak acara-acara tertentu sih. Oh Kak, lanjutan. Jadi berarti itu bukan milik pribadi ya, jadi lebih ke properti gitu, properti desa gitu, bukan. Oh, enggak, kalau kita sendiri pribadi punya masing-masing. Oh. Sudah punya masing-masing. Semua yang di sekolah itu udah Itu milik sendiri. Milik semua. Aku Muhammad Alfat dari Lombok, asalnya sekolah di Jakarta. Mau bertanya, kan kita tahu bahwa di Kalimantan itu banyak suku Dayak kan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, ingin bertanya apakah setiap suku Dayak itu memiliki tarian yang berbeda atau memang punya satu tarian yang memang semua suku Dayak itu terhimpun dalam satu tarian itu gitu? Gimana? Inilah tarian suku Dayak Kenyah. Seperti itulah gerakannya. Nanti kalau Dayak Bahau lain lagi gerakannya. Kalau Dayak Lodaya lain lagi. Kita belum tentu bisa nari. Mereka juga belum tentu bisa menari yang punya Dayak Kenyah. Dan berbeda-beda. Itu masih dari kayak dulu kan kayak dilanjut gitu. Nah, apakah sekarang sudah menggunakan teknologi terdepan gitu ya untuk pembuatan dari kostum itu sendiri budaya itu kan kayak pakainya kan dari khas ini kan daerah-daerah. Nah, apakah itu produksinya sekarang masih pakai minta tangan atau seperti apa? Kalau untuk kain kalau yang full manik-manik semua itu manual, tangan merangkai. Kalau misalnya yang kain itu kainnya pasti dijahit pakai mesin jahit. Kemudian nanti untuk ukirannya sendiri itu manual pakai tangan lagi. Kepercayaan gitu ya Kak. Cuman kalau untuk sebelumnya ini semua kalau kakak aja jawabnya itu tuh kan kalau di setiap daerah itu kan pasti mereka punya terlebih suku ya, mereka punya upacara adat sendiri atau upacara yang kematian kayak gitu, pernikahan. Nah itu sebelum punya kepercayaan masing-masing kan, kalau udah percaya masing-masing kan kayak ya udah sesuai ini kan. Kalau dulu tuh sebelumnya ada nggak sih Kak untuk upacara-upacara yang kayak gitu, dan biasanya tuh apa yang spesial dari ini kan? Kalau misalnya kayak Toraja dibakar kayak gitu,
ditaruh di tebing kayak gitu kan kalau di Tanah Toraja. Kalau di budaya kayak gimana? Karena saya juga nggak apa ya nggak karena saya sudah tahu apa namanya budaya Pampang, budaya tarian ini kan dari kecil. Kalau untuk upacara adatnya yang benar-benar spesial itu saya belum pernah melihat sih, yang misalnya nggak pakai kepercayaan yang sekarang dianut ya. Kalau sekarang yang saya perhatikan itu ketika ada kematian ya ibadah sesuai kepercayaan. Kalau sakit ya ibadah, ya seperti itu sih. Kalau misalnya yang spesial seperti memang ada upacara adatnya tidak ada kalau saya. Berarti wisatanya fokusnya ke tarian gitu ya, pertunjukan aja gitu. Tarian, telinga panjang, dari Universitas Samadana di Jakarta. Jadi ketika ini menurut pengetahuan kakak aja ada atau tidaknya ya. Kemarin ketika teman-teman mahasiswa pertukaran berangkat ke desa budaya Pampang itu sendiri, dalam pemikiran saya itu adalah sebuah desa yang kita masuk pure ke desa Dayak, suku Dayak. Nah, ketika sampai di sana, dalam pemikiran saya langsung terlihat dan terlintas bahwasanya ini hanya sekedar pertunjukan biasa kan di tempat satu petak itu. Jadi saya kan kecil juga pernah di Jawa Barat, di daerah Tasikmalaya itu di Kampung Naga itu pure perumahan Kampung Naga. Jadi di dalamnya masih apa ya namanya, peninggalan leluhurnya tuh masih kental sekali. Nih ada salah satu contoh gambarnya. Apakah di sini masih ada yang pure pedesaan suku Dayak kayak gitu atau enggak? sebenarnya dianjurkan kepala adat kalau bikin rumah ya yang sesuai dengan budaya kita lah gitu. Tapi ya nggak semua masyarakat itu setuju ya. Sebenarnya dianjurkan seperti itu karena desa kita ini desa wisata, jadi tunjukkanlah rumah adat, rumah suku Dayak itu seperti apa. Tapi ya nggak semua orang bisa menerima gitu. Masih ada atau enggak sampai saat ini? Mungkin di pedalaman atau di mana yang bisa dikunjungi oleh wisatawan? Kayak yang masih berjalan tradisinya gitu, kayak Iya. aktivitas Kalau sehariannya gitu. ya kalau yang di Kampung Naga itu pure kita masuk sebuah pedesaan Kampung Naga Dari rumahnya memang Iya, dari rumahnya. mencerminkan Iya. sukunya. Iya. Jadi kita kayak Masih peninggalan desa gitu ya. Iya, pure kehidupan di sana kayak gitu. Kan kalau di Pampang kemarin kan mereka lebih menunjukin ke Pertunjukan tariannya. Nah, jadi aktivitas masyarakatnya kan nggak terlalu kayak suku Baduy kayak gitu. Kalau dibilang ada, ya ada. Kita lamin adat itu sudah menggambarkan rumah suku Dayaknya. Lamin tempat pertunjukan itu ya seperti itu, rumah panjang. Ya ada. Misalnya ya cuma itu aja sih sebenarnya yang bisa dilihat. Kalau rumah warganya sendiri udah nggak ada yang benar-benar ada ukirannya. Cuman kalau memang mau lihat rumah tradisionalnya suku Dayaknya itu tadi lamin adat itu rumah panjang rumah. Ya, suka bilang rumah panjang ada dari suku Dayaknya. semakin dalam semakin keren ya. Iya kayak Suku Baduy juga ketika masuk ke desa daerah suku Baduy masih kental juga. Jadi mereka itu kayak memperkenalkan bukan pertunjukannya, tapi kebiasaan dan tradisi dari lingkungan masyarakatnya. Kayak mereka tuh kalau keluar itu masih pakai alat transportasi tradisional kayak sepeda, atau mereka mau masak itu masih nanti di depan rumah kayak gitu. Oh ya, sempat yang saya ingat ya, di Kampung Naga itu tidak ada listrik sama sekali. Nah, ini benar-benar kayak desa banget gitu. Yang saya pikirkan waktu kemarin tuh kita bakalan ke sana gitu. itu mungkin di pedalaman banget ya, mungkin ada Dayak apa gitu ya ada. Mungkin. Karena memang saya juga belum pernah sampai pedalaman banget, belum pernah. Saya memang pernah ke Mandulu, sebenarnya saya lihat ya daerah nggak sih. Tapi dari mungkin kakaknya kakak atau orang tua itu ada atau enggak sih? Masih ada. Tapi jarang juga. Kalau contoh sebenarnya ya, kalau saya pengen lihat rumah adat kan disebutnya rumah panjang gitu ya. Kalau ceritanya orang tua kita kan, jadi satu kampung tinggal di tempat itu. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu ya dibagikan sama yang tinggal di rumah panjang. Jadi nggak seper keluarga itu kalau gurunya itu. Iya tinggalnya di rumah panjang.
Ada pertanyaan lagi? Ya. Kemarin kan kalau saat pertunjukan itu kan katanya hanya hari Sabtu sama Minggu. Hari Minggu. Ya, oh di Minggu aja. Nah selain hari itu apakah desa wisata Pamang itu juga dibuka? Dan kalau dibuka kita bisa apa yang bisa kita lihat di sana selain kan itu nggak ada pertunjukan. Ya yang paling ini kan pertunjukannya. Kalau misalnya setiap hari sebenarnya dibuka, ya tapi pertunjukan tidak ada kalau kecuali hari Minggu pasti ada pertunjukan. Kalau setiap hari itu tetap dibuka, ada boleh masuk untuk berfoto di langit adatnya boleh, foto dengan anak-anak yang pakai pakaian adat boleh. Kalau untuk pertunjukan tidak ada kalau dari hari Senin sampai Sabtu ya. Udah waktu mau acara aja gitu, belajar kenalinya itu. Yang biasanya adalah tidak ada karena sudah terbiasa dari kecil, Jadi udah hafal ya. sudah hafal pemateri, sudah hafal. Kalau kecuali ada acara festival budaya di Desember Bangkok, pasti ada latihan khusus dipercantik lagi kan ya. Nah itu tuh pernah kejadian nggak sih Kak? Ya kan biasanya tuh kalau ada suatu tarian atau apa tuh pasti ada peristiwa sebelumnya gitu kan. Nah itu tuh ada nggak atau dari filosofi lain gitu? Sampai sekarang masih ada. Sebenarnya tarian itu namanya tarian kunaleto. Kalau di bahasa Indonesianya merebut cewek sebenarnya ya. Leto itu kan perempuan ya, leto. Kunaleto, kunam itu kan merebutkan. Leto itu perempuan yang merebutkan perempuan. Tapi sebenarnya tarian itu menggambarkan keberanian suku Dayak Kenyah untuk mempertahankan tradisi suku Dayak Kenyah dari gangguan-gangguan orang lain. Berarti menggambarkan tentang keberanian sebenarnya. Nggak ada sangkut pautnya sama perempuan ya. Mempertahankan dirinya itu perempuan. Gimana ya? Ya kalau judul tarian sih Kunaleto ya. Apa ya hubungannya? Kayak ya kalau misalnya bahasa Indonesia itu merebutkan perempuan, cuman untuk artis sendiri dari tarian Kunaleto itu tadi mempertahankan tradisi suku Dayak Kenyah sebenarnya, bukan ada apa ya, maksudnya bukan ada hubungannya ini ada dua laki-laki bukan Satu. kalau saya sih saya nggak tahu kalau yang itu ya. Kalau setahu saya kepercayaan nenek-nenek dulu kalau saya mendirikan rumah melihat bulan. Oh dari bulan ya? Iya, dilihatnya dari bulan. Kalau mau berkebun juga lihatnya dari bulan. Kalau ada, saya juga belum pernah ngerti, cuma pernah dikasih tahu sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya bulannya setengah gini, misalnya jari gitu. Boleh, ya. Yang paling gampang. Kalau yang gampang, kalau kemarin kan kita hanya ikut aja. Pakai jari. Gerakan dasarnya gitu. Besok ikut tarian apa aja? Yang tadi ada ikut? Ada. Siapa yang ikut? Wih. Yang Ya teman-teman mungkin ada yang Yang Bang Faza yang ini, yang oh iya itu dulu mungkin. gerakan biasa. Oke, iya. Lagi ya. Ya nanti siapa ya? Ya boleh. Kita mulai ya. Yang pertama gerakan dasar itu kayak ini. Iya, jadi kan kanan terus yang maju. Bisa kan? 1, 2, 3. Kemudian tangan kiri ini. Hormat. Oh, hormat. Iya. Hormat dulu. Buang ke kanan. Buang ke kiri. Buka. Maju. Timpakan kaki. Buang ke kanan. Buang ke kiri. Gitu. Itu dasar banget sih.
Formasi. Orasi gimana? Buang ke kanan, buang ke kiri, hadap kanan, buang ke kanan, buang ke kiri. Apa ini? Hormat. Hormat. Buang ke kanan. Artinya agak di ke kanan gitu. Hormat. Ke kiri. Buka. Buka. Bang. Maju, tutup, hentakan lagi, hentakan lagi, hentakan lagi. Oke, buang ke kanan, buang ke kiri, hormat. Ngobrol bareng teman-teman dari modul Nusantara kelompok 6. Ya dari kami mohon maaf kalau misalnya mungkin ada pertanyaan atau perkataan dari kami yang kurang berkenan gitu. Kalau itu akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3.